Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Baik anak-anakku sekalian, siswa kelas 8 SMPIT Insan Kamil Cikarang Utara yang saya cintai, kita sama-sama sedang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa menjemput fajar dalam rangka Idul Fitri. Baiklah siswa-siswaku kelas 8, kesempatan hari ini kita akan review ulang karena ada beberapa hal yang pernah kita sampaikan soal zakat yang ternyata di antara kalian kadang-kadang tidak bisa membedakan bagaimana cara perhitungan zakat pertanian. Ini ada soal, dalam hal ini adalah hasil kebun semangka dari Pak Ma'ruf, di mana pada bulan Oktober itu hasil penjualan ini 39 juta, November 42 juta, Desember 41 juta, kemudian Januari 40 juta. Jadi totalnya pendapatan hasil penjualan 162 juta dalam kurun dari Oktober sampai Januari. Ya. Jadi dalam waktu 4 bulan ini panen. Yang tentu saja dari sebelum itu juga ada proses pengolahan tentu saja. Nanti kita lihat bagaimana biayanya. Nah kemudian dalam rangka panen ini 4 kali mengangkut ini biayanya ada 8 juta. Jadi pendapatan kotor 162 juta, biaya angkut 8 juta. Kemudian biaya-biaya lain yang timbul daripada usaha perkebunan ini adalah sewa tanah 6 bulan 6 juta. Sewa tanah harus dibayar di muka. Di dalam Islam dilarang membayar sewa menunggu hasil daripada tanah yang kita sewa. Jadi seumpama mau menyewa 6 juta, saya tunggu panen semangka dulu. Ini dilarang. Ini yang dilarang oleh Rasulullah di dalam ekonomi syariah, di dalam iktisadiyah, khususnya dalam hal sewa menyewa tanah untuk pertanian. Jadi harus dibayar di muka. Di dalam hadis bayar oleh kalian oleh emas atau perak. Ya. Kemudian biaya buruh tani, pengolahan tanah, mungkin traktor dan sebagainya, cangkul dan seterusnya 15 juta. Biaya obat-obatan 5 juta. Biaya bambu atau peralatan lainnya ada 6 juta. Biaya bibit tanaman 2 juta. Jadi jumlah biaya dari keseluruhan ini ya ada 34 juta. 34 juta. Jadi biaya 34 juta ditambah 8 juta ya, total biaya 42 juta. Perhatikan ada 40 juta biayanya, sehingga kita akan bisa perhitungkan bagaimana zakat pertanian yang harus dikeluarkan. Nah, dari total 162 juta kita bisa hitung ya. Lihat dulu kondisi-kondisinya dalam hal ini. Jadi bagaimana proses bertaninya dari Pak Ma'ruf ini. Ternyata menurut catatan pengairannya ya dengan mengalirkan air dari sungai. Jadi ini pengairannya free, gratis ya. Jadi yang gratis tidak hanya mengalirkan air sungai, bisa saja orang ketika berkebun atau bertani mungkin contoh sawah tak ada hujan berarti menunggu turunnya air dari langit ketika hujan ya. Atau juga mungkin ada yang mengalirkan dari danau ya, tergantung keadaan. Atau juga mungkin ada yang mengalirkan dari mata air. Perbedaan sumber air di dalam pertanian ini akan mengakibatkan perbedaan prosentase zakat yang harus dikeluarkan. Pengairan yang airnya free, yang airnya gratis, seperti air hujan, air danau, air mata air, air sungai, atau dalam hal ini Pak Ma'ruf menggunakan air sungai, ya, zakatnya adalah 10%, jadi lebih besar.
Tetapi jika pengairannya itu berbiaya, mungkin saja misalnya seseorang menyedot air dari sungai yang ada di bawahnya untuk dinaikkan ke atas sawahnya menggunakan pompa air yang menggunakan bahan bakar atau menggunakan listrik misalnya, ya, itu prosentasenya hanya 5%. Ya. Jadi bagi yang berbiaya airnya hanya 5% saja kadar zakat yang harus dikeluarkannya. Berbeda jika itu gratis 10%. Kemudian ini harus diperhatikan. Nisab seluruh hasil pertanian di luar padi harus mengacu kepada nisab atau juga batas minimal daripada hasil padi. Dalam hal ini kita mengacu kepada undang-undang zakat yang berlaku di Indonesia. Saya kutipkan ini. Jadi nisabnya menurut undang-undang zakat di Indonesia adalah 524 kg padi. Jadi berapa nisabnya? Lihat saja harga pasaran padi pada saat itu. Pada saat ketika panen atau juga pada saat masa kita harus membayar zakat pertanian selain padi. Katakanlah ketika panen Pak Ma'ruf ini harga padi 6 juta rupiah per kilogram. Maka dengan nisab 524 kg padi, nisab atau batas minimal yang kena zakat adalah 3.144.000 rupiah. Nah kita lihat, apakah sudah sampai Pak Ma'ruf? Hasilnya perhitungannya begini. Pendapatan bersihnya, jadi total pendapatan dikurangi biaya rumusnya. Total pendapatan 162 juta, ya. Kemudian biaya-biaya totalnya 42 juta. Maka ditemukan pendapatan bersih dari kebun semangka Pak Ma'ruf adalah 120 juta. Katakanlah dalam waktu ya mungkin 6 bulan misalnya, dari mulai mencangkul, mentraktor hingga panen terakhir, ya. Jadi zakat yang berkaitan dengan hasil pertanian menurut fikih harus dikeluarkan berdasarkan musimnya. Dalam hal ini berdasarkan panennya. Jadi tentu saja kalau berdasarkan panen, supaya mudah menghitungnya, hitunglah pada saat akhir panen. Karena itu catatan penting setiap kali menjual, setiap kali panen, setiap kali mengangkut hasil-hasil pertanian itu. Contoh misalnya dalam hal ini yang berjangka panjang panennya, mungkin kacang panjang, ya, bisa beberapa waktu, beberapa kali petik, atau juga mentimun. Nah, termasuk juga dalam hal ini semangka. Kita lihat pendapatan bersih itu 160 juta, pendapatan kotor 162 juta, dikurangi biaya-biaya 42 juta, pendapatan bersih 120 juta. Nah, karena zakatnya ini, karena airnya ini menggunakan air yang free, yang gratis, dengan mengalirkan air dari sungai, maka Pak Ma'ruf harus mengeluarkan 10% dari pendapatan bersih pada musim itu, pada saat selesai memanen semangka terakhir. Maka dengan demikian 10% kali 120 juta, maka Pak Ma'ruf wajib mengeluarkan 12 juta rupiah. Ya, serahkanlah kepada Badan Amil Zakat karena menurut undang-undang zakat di Indonesia, ya. Silahkan diserahkan kepada lembaga amil zakat yang sudah resmi. Ya, termasuk juga UFJ dalam hal ini bisa dilaksanakan. Jadi demikian, Pak Ma'ruf wajib mengeluarkan 12 juta rupiah dari total panen semangkanya. Ini berlaku bukan hanya untuk semangka. Banyak pertanian-pertanian lain yang di luar bahan pokok di Indonesia, di luar padi maksud saya. Bisa saja mungkin kacang panjang, bisa mentimun, ya, atau mungkin bisa misalnya orang panen manggis, orang panen rambutan, ya, orang mungkin panen salak dan seterusnya. Bahkan ketika pertanian di luar padi sudah menjadi bisnis agrikultur, hal itu menjadi bisnis yang besar yang tentu saja tidak boleh dilupakan zakatnya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kelas 8. Mungkin ini di dalam PAT, di dalam ujian akhir semester 2 ini tahun 2020, bisa jadi saya akan keluarkan soal berkaitan dengan zakat pertanian, atau juga mungkin zakat mal, atau juga mungkin zakat-zakat lain seperti pendapatan dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.